Shalom jemaat The Connection. Selamat hari Minggu. Kita udah bisa bilang selamat hari Minggu ya. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan khotbah tema kita bulan ini, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati adalah salah satu core value dari jemaat ini. Dan bulan ini kita belajar mengenai humility, kerendahan hati, core value yang kedua. Judul khotbah kalau saudara mau tulis atau katakan mengikuti teladan kerendahan hati Kristus. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dunia saat ini ya banyak mempertontonkan atau memperlihatkan kepada kita, baik melalui sosial media. Ini nggak terlalu tinggi ya suaranya, oke. Atau suara saya yang ketinggian. Sosial media saat ini, ya dunia saat ini banyak mempertontonkan atau memperlihatkan kepada kita, baik melalui sosial media atau komunitas kita, bagaimana orang-orang itu mengejar kekuasaan, mengejar kehormatan, ya, mencari atau mementingkan diri sendiri atau mementingkan kelompoknya sendiri. Ya, sehingga kalau saudara lihat di Instagram, di sosial media, banyak tuh yang ribut. Nanti kelompok sini berribut dengan kelompok yang lain. Ya, begitu banyak pertentangan atau konflik. Bahkan konflik rumah tangga pun dengan bebas dipertontonkan lewat sosial media. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari bagaimana Rasul Paulus mempunyai panggilan yang sangat berbeda, yaitu ajakan untuk hidup di dalam kesatuan dan kerendahan hati seperti kita meneladani Kristus. Kita ambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ya. By the way, Pak Markus saat ini sedang ada di Belanda melayani jemaat yang ada di sana. Kurang lebih udah 4 tahun jemaat yang ada di sana, dan beliau juga sore waktu kita sore dia siang 11.30 khotbah juga di sana, makanya dia suruh istrinya yang melayani di sini. Haleluya. Nah, John Stott mengatakan di quotation-nya, kerendahan hati adalah fondasi dari setiap kebajikan Kristen. Jadi kerendahan hati ini adalah dasar ya untuk kita hidup di dalam kebajikan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ini. Pertama, berjalan dalam kesatuan di dalam Kristus, itu ayat 1 sampai 4. Yang kedua, Kristus sebagai teladan dalam kerendahan hati, itu ayat 5 sampai 8. Dan yang ketiga, Kristus ditinggikan oleh Allah, ayat 9 sampai 11. Kita biasanya ya sebagai manusia, kita mau yang mendapat promosinya di ayat 9 sampai 11. Tetapi mari kita belajar dari ayat 1 sampai 8. Nah, Filipi 2 ayat 1 sampai 4, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat pertamanya itu ada kata jadi. Kalau ada kata jadi, itu selalu merujuk kepada ayat sebelumnya, yaitu di Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Nah, Filipi 1 ayat 27 sampai 30 itu Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk hidup dalam kesatuan dan tidak takut. 2 hal itu intinya. Nah, waktu kita baca ayat 1 dan 2 ini harusnya nih seperti ini.
Jadi karena engkau hidup dalam kehidupan kekristenan kamu tuh selaras dengan Injil Kristus, maka hendaklah kamu sehati sepikir. Hendaklah kamu satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri. Jadi waktu kita baca ayat 1-2 ini, kita refer dari ayat Filipi 1:27 itu, karena hidup kita sepadan atau selaras sejalan dengan Injil Kristus, maka hendaklah kamu sehati, sepikir, satu tujuan. Saya bahas dulu. Hendaklah kamu sehati sepikir. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan one mind, one love, same mind. Nah, mind ini kalau dalam bahasa Yunaninya berasal dari kata pronete. Pronete ini tidak bisa diterjemahkan satu pikiran semata-mata, tetapi artinya cara kita berpikir, attitude set, sikap berpikir kita, cara berpikir kita, same love, cara kita mengasihi satu dengan yang lain. Ya, satu jiwa, satu tujuan, itu dalam bahasa Inggrisnya sama juga full accord and of one mind. Pikiran. And pronete. Cara berpikir kita. Tapi kalau di Kolose 3 ayat 12 dikatakan the heart of compassion. Yang mempunyai hati yang belas kasihan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi Paulus mau mengatakan karena hidup kita sejalan dengan Injil, maka hiduplah satu sama lain, same love, same mind, kasih yang sama, cara berpikir yang sama seperti apa? Cara berpikir yang sama seperti yang ada di ayat 5-8. Wow, nanti kita bahas ayat 5-8. Kasih, kita mengasihi satu dengan yang lain seperti kasih yang ada di dalam ayat 5-8. Jadi teladan kita untuk membangun kesatuan di dalam Kristus. Susah enggak untuk kita membangun kesatuan? Nah, saudara perlu ketahui, jemaat Filipi ini punya kota kosmopolitan, jadi beragam latar belakang orang-orang yang berada di dalam jemaat ini. Ya, saudara bisa lihat di Kisah Para Rasul 16, salah satunya mungkin saya bisa kasih contoh Lydia, ya, orang Yahudi, yang bertobat dari Asia. Ada satu lagi gadis budak, berasal dari Yunani. Ada lagi kepala penjara yang melayani kekaisaran, itu orang Romawi. Jadi begitu banyak ragam jemaat di Filipi, sehingga untuk menjaga kesatuan itu tidak mudah. Benar ya? Bayangkan kalau kita saudara ada dari Papua, ada dari Medan, ada dari Manado, dari mana lagi? Bermacam-macam. Ya nggak usah kita, saya berdua Pak Markus aja beda cara berpikirnya, ya segala macam gitu. Jadi untuk menjaga kesatuan itu tidak mudah, sehingga Rasul Paulus mendorong. Ini surat ini ditujukan kepada orang yang sudah bertobat, ya, bukan orang yang belum bertobat. Nah, tetapi apakah susah untuk kita melakukan kesatuan itu? Mestinya sih tidak. Mestinya ya. Ada amin. Mestinya sih tidak, karena karena dalam Kristus ada nasihat. Dalam Kristus ada penghiburan kasih. Dalam Kristus ada persekutuan roh.
Dalam Kristus ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi waktu kita di dalam Kristus ada nasihat, jadi ada dorongan atau motivasi bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain di dalam Kristus. Ada penghiburan, kita tahu Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan. Kalau kita konflik, ya, atau berselisih pendapat, ada penghiburan, ada nasihat. Berikutnya nggak didekat ada persekutuan roh. Jadi terus ada kasih mesra dan belas kasihan. Semuanya itu dikatakan di dalam Kristus. Waktu saya renungkan ini, sebenarnya klise. Bagaimana hubungan kita dengan Kristus. Itu yang akan membantu atau mendorong kita membangun kesatuan seperti di ayat 5-8 nantinya. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa satu pikiran, satu kasih, satu tujuan itu adalah total unity. Unity, kesatuan yang total. Amin. Kesatuan yang total. Nah, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, di ayat 3 dan 4 dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, do nothing for rivalry or conceit. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi waktu kita membangun kesatuan, tidak bersaing, tidak sombong. Kadangkala persaingan itu pun ada antar suami istri. Ya. Hati-hati. Istri merasa, gak tahu apakah suami merasa lebih rohani daripada istri. Suami merasa lebih pintar. Ya. Jangan kita menjadi rival. Bersaing satu dengan sibling. Sama juga. Di tempat kerja apalagi. Benar ya? Ini umum. Dan tidak sombong. Terus dikatakan dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Boleh gak sih kita memperhatikan kepentingan kita? Firman bilang boleh. Tapi jangan hanya memperhatikan kepentingan orang lain juga. Amin. Ya, jadi bagaimana kita memperhatikan bukan hanya diri sendiri, tetapi kita memperhatikan kepentingan orang lain juga. Nah ini yang menjadi warning atau peringatan buat kita, Yakobus 3:16. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan. Ada kekacauan, udah pasti ada yang jahat-jahat itu terjadi. Ada kepentingan kelompok. Ya, kalau kita bela kepentingan kelompok kita udah nggak mikir itu salah atau benar. Benar ya? Kita bela anak kita. Apapun yang terjadi, anak saya salah atau tidak, I don't care. Dia anak saya, kepentingan pribadi. Pasti Bapak Ibu ada terjadi kekacauan. Ya. Jadi dari ayat 1 sampai 4 bagaimana kita berjalan membangun kesatuan di dalam hidup kita atau di dalam keluarga. Benar ya? Di dalam keluarga. Hello. Suami istri. Suami istri. Suami istri. Ya. Menjaga kesatuan, Tuhan perintahkan berkat. Amin.
Kayaknya aminnya suami istrinya kurang nih kayaknya. Oke. Ya, kita satu pikiran, cara berpikir kita menjadi sama seperti Kristus di ayat 5-8 nantinya ya. Same love, mengasihi, cara kita mengasihi satu dengan yang lain dengan cara Kristus mengasihi di ayat 5-8. Jadi apa yang kita bisa belajar dari ayat 1-4, berjalan dalam kesatuan di dalam Kristus diperlukan kerendahan hati. No rival ya, ini waktu awal saya bilang pernikahan kami. Jadi konflik kan aku dengan Pak Markus. 6 bulan pertama tuh. Terus saya datang ke otoritas. Kasih tahu masalah saya, masalah kami bla 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 segala macam. Dia marah. Dia bilang, "Kok kamu backbiting me?" Saya bilang, "Hey, come on. Kita nih kan gak bersaing ya. You are not my rival." Bukan enggak, kita tuh satu. Jelekmu ya jelekku, baikku baikmu, begitu juga sebaliknya. Ya, jadi suami istri, jangan pulang berantem ya, jangan pulang berantem, jangan senggol-senggolan, enggak. Nah, jadi berjalan dalam kesatuan dalam Kristus diperlukan kerendahan hati seperti Kristus. Kedua, membangun sikap rendah hati untuk melayani orang lain, ya dengan rela mengorbankan diri sendiri. Seperti Kristus rela menderita, memperhatikan kepentingan atau kebutuhan orang lain juga. Saya belajar di sini dengan poin ini bahwa waktu kita memberi, apa yang kamu tabur kamu juga akan tuai. Waktu kita banyak memberi dorongan kepada orang lain, memberi doa, memberi menghargai orang, hal-hal seperti ini pun juga yang akan datang dalam kehidupan saudara. Ada amin. Apa yang saudara tabur itu juga yang akan saudara tuai. Berikutnya kita akan melihat di 5-8. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang saya katakan di ayat sebelumnya bahwa mempunyai pikiran, cara berpikir yang sama dengan Kristus, ya ini. Mau enggak kita mengosongkan diri? Mau enggak kita kehilangan? Mau enggak kita mati? Mengasihi, bagaimana kita mengasihi orang lain yang sama dengan Kristus, ya ini. Mau enggak kita mati di kayu salib? Rela enggak kita mati? Enggak lah. Enggak lah. Oke, enggak mati fisik, nanti saya bagikan. Nah, waktu saudara lihat, coba saudara perhatikan ya. Dahsyat sekali Yesus Kristus kita. Dalam rupa Allah, the form of God, dia mengambil rupa hamba dan mati sampai di kayu salib. Waktu mati di kayu salib, artinya dia rela dihina. Dia rela menderita. Karena bagi orang Yahudi pada saat itu, orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Ya. The form of God dalam rupa Allah, rupa hamba, rela mati. Cara berpikir kita mesti seperti ini. Cara kita mengasihi satu dengan yang lain harus sama seperti ini. Atau compassion, belas kasihan kita seperti ini. Nah, saya ambil bahasa aslinya dalam rupa Allah morfe, bukan morfin ya, morfeteu. Terus mengosongkan dirinya ekonesen. Disinilah istilah kenosis itu muncul. Dan rupa seorang hamba morfen dulu. Kata dalam rupa Allah morfe, ekonesen atau kenosis atau morfen itu
menunjukkan bahwa kan dia menjadi manusia ya di sini Yesus. Keilahiannya waktu Yesus Kristus menjadi manusia tidak terpisahkan. Itu maksudnya. Dalam rupa Allah, morfe ini ada keilahiannya. Kenosis waktu dia mengosongkan dirinya, ya, bukan artinya oh ya udah keilahian yang nggak ada, enggak. Jadi dia total sebagai manusia biasa yang terbatas. Keterbatasannya sebagai waktu dia Yesus Kristus ada di muka bumi, dia jalan juga lelah, ya jalan jauh juga capek, ya dia mau tidur juga. Ada waktunya dia tidur, menunjukkan bahwa Yesus Kristus sebagai manusia biasa yang terbatas. Dia tidak memakai keilahiannya. Ya, dia manusia biasa. Pertanyaan saya, sebagai manusia, apa Yesus bisa berdosa enggak? Sebagai manusia, apa Yesus bisa berdosa? No. Tidak. Karena ada esensi keilahiannya di situ. Ingat lagi kembali. Yesus Kristus sebagai manusia biasa, inilah kenosis itu. Morfen itu. Ya. Yesus sebagai manusia biasa, dia tidak bisa berdosa. Karena esensi keilahiannya. Tapi sebagai manusia biasa, dia harus bisa mati untuk menebus dosa-dosa kita. Wow. Saya waktu persiapkan ayat ini, Allah kita, Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Saya berharap saudara tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia yang Allah sudah berikan di dalam hidup saudara. Kita lihat kembali bahwa natur ilahinya itu dia tidak pakai. Keilahiannya dia tidak pakai. Ya. Tapi memang ada nyata di dalam waktu dia melakukan mujizat-mujizat. Artinya gini, dia tidak memakai atribut-atributnya. Atributnya apa tuh? Maha tahu, maha hadir, ya kan? Dia nggak pakai itu. Memang dia ada berjalan, ada waktunya dia berjalan dengan prophetic insight, ya. Ada waktunya dia berjalan dengan membangkitkan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetapi sebagai manusia dia tetap terbatas. Dan ini yang luar biasa sikap Yesus Kristus, bahwa dia melepaskan, kalau kita lihat gini arti daripada kata ini, Kristus Yesus memiliki esensi ilahi yang sama dengan Allah, dan dalam inkarnasinya ia mengambil kemanusiaan yang sempurna. Ia melepaskan hak-hak prerogatif keilahian dan manifestasi kemuliaan keilahiannya. Tetapi pribadinya yang esensial tidak berubah. Yesus Kristus rela Bapak Ibu untuk melepaskan semuanya itu. Demi untuk siapa? Bukan demi untuk kepentingan pribadinya. Jadi keilahiannya dia pakai, ya, berfungsi, bermanifestasi bukan untuk kepentingan pribadinya. Amin. Tapi untuk melayani orang-orang, melakukan mujizat. Tapi mujizat juga banyak murid-muridnya meninggalkan dia. Ya. Jadi ini yang luar biasanya, bagaimana Yesus tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow. Dia rela mengosongkan dirinya, melepaskan haknya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Saya taruh di situ Labon.
Bukan ada indikasi, bukan indikasi terjadi pertukaran, bukan. Mengosongkan kosong terus diisi, bukan. Tetapi di waktu dikatakan sini bahwa mengambil rupa seorang hamba sebenarnya ditambahkan. Ya, ditambahkan rupa seorang hamba itu dengan maksudnya di sini bahwa dia melayani. Yesus melayani, bukan kalau selalu dia disanjung sebagai raja di atas segala raja. Dari sini kita bisa belajar bahwa raja datang ke muka bumi untuk melayani. Ada amin. Dan ini yang luar biasanya. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berapa banyak dari kita? Oh, ini milik saya. Berapa banyak dari kita mempertahankan apa yang menjadi hak kita? Itu hak saya dong. Berapa banyak dari kita merasa kita layak untuk mendapatkan ini? Kita belajar. Dan apa yang Yesus lakukan? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati dan taat. Saudara, Bapak, Ibu tidak bisa taat kepada apa yang firman Tuhan katakan tanpa kerendahan hati. Kerendahan hati dan taat itu kayak dua mata koin ya. Gak bisa terpisahkan, kerendahan hati dan saya hanya mau taat saja, gak akan mungkin. Atau saudara taat saja tanpa adanya kerendahan hati, kita akan menjadi sombong rohani. Yesus menjadi model, contoh kerendahan hati dan taat. Sampai mati di kayu salib. Wow. Apa yang kita bisa belajar dari ayat 5 sampai 8? Teladan apa yang kita bisa dapatkan? Kristus tidak mempertahankan haknya sebagai Allah. Tidak mempertahankan. Dia mengosongkan dirinya, artinya dia melepaskan haknya. Siap gak kita melepaskan hak kita? Atau entitlement, apa ya entitlement? Merasa deserve, merasa layak untuk dihormati, merasa layak untuk mendapatkan seperti ini, penghargaan seperti ini. Yesus tidak, dia melepaskan haknya sebagai Tuhan dan mengambil rupa seorang hamba, yaitu dengan sikap untuk melayani. Kristus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Kristus membawa berkat yang luar biasa bagi setiap umat manusia. Ada amin? Kalau tidak, Bapak Ibu, wow, kita ke neraka. Gak ada. Kita gak akan bisa menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Kristus, Yesus, dia tidak taat. Dan ada firman yang lain mengatakan bahwa ketaatan jauh lebih berharga daripada setiap korban bakaran kita. Yesus sudah tunjukkan bahwa dia taat. Dia bukan hanya taat sekedar, oke, saya taat deh, kamu suruh saya makan. Enggak. Taat sampai mati. Ketaatan dia itu untuk mati. Dan mati di kayu salib. Rela, kalau baca di Yesaya mengenai bagaimana Yesus dicambuk, dipaku. Wow, Pak Markus dia nanti tuh telling the story about Jesus di kayu salib. Di ayat 9 sampai 11,
Karena ketaatan Yesus Kristus sampai mau bersedia mati di kayu salib, itulah sebabnya di ayat 9-11 Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena ketaatan Yesus Kristus di kayu salib, sampai mau mati di kayu salib, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sangat meninggikan dia. Kayaknya yang sangat di exalt, udah kayaknya gak ada lagi deh. Ya, dia sangat ditinggikan, Yesus sangat ditinggikan. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow. Tidak ada satupun di muka bumi ini dari dulu dan sekarang nama Yesus penuh kuasa. Amin. Waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjawab. Karena dia tidak pernah menyangkal akan pribadinya. Bapa yang baik. Pernah ada suatu waktu Yahudi-Yahudian lah ya. Bu, gak bisa kita berdoa dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama, saya agak susah tuh dulu sebutnya, Yoshua Hamasea. Hah? Iya benar ya. Saya bilang, hei Bu, saya dari dulu berdoa dalam nama Yesus. Sebelum saya bertobat, saya selalu berdoa di dalam nama Yesus. Dan saya dijawab juga doa saya. Sekarang pun saya tetap akan berdoa di dalam nama Yesus. Nama yang penuh kuasa, yang akan menjawab doa-doa saya waktu saya berseru kepada dia. Gak berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Wow. Jangan main-main dengan nama Yesus. Kalau saudara berdoa dalam nama Vivi, yang hadir Black Russian. Ya. Terbatas. Permintaan benar gak? Ya. Tapi waktu kita berdoa dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, pasti. Wow, saya bisa banyak kesaksian mengenai bagaimana berdoa di dalam nama Yesus. Untuk pribadi, keluarga, bangsa, gereja, dalam nama Yesus penuh kuasa. Berikutnya, oleh sebab itu Allah meninggikan dia supaya dalam nama Yesus setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, setiap lutut. Terus lihat saudara, yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Jadi, kuasa tidak ada kuasa, mau apa? Kuasa siapa? Iblis-iblis gemetar. Tunduk di dalam nama Yesus. Amin. Dibilang di atas bumi, di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Gak ada. Bertekuk lutut. Kalah kamu. Jadi saudara, waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, saudara harus punya confidence. Ya. Bahwa iblis gemetar. Jangan saudara gemetar. Ya. Iblis yang gemetar dan dia lari. Dalam nama Yesus waktu saudara berdoa, gunung persoalan ini pergi-pergi. Amin. Dan segala lidah, ada waktunya. Segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan bagi kemuliaan dia, kembali lihat. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh, jemaat. Jangan mencari kemuliaan diri sendiri. Yesus aja tidak mencari kemuliaan sendiri. Tapi dia berikan greater glory to God. Luar biasa. Kristus ditinggikan oleh Allah. Semua makhluk akan mengakui otoritasnya. Ada amin? Pengakuan universal bahwa Yesus adalah Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa Kristus ditinggikan? Karena dia rendah hati.
Dia taat, dia rela mati, dia rela menderita. Saudara mau dapat promosi? Bersedia mengikuti apa yang dikatakan Mazmur ayat 5 sampai 8 itu. Saya ada kesaksian ayat ini sebenarnya saya dapatkan jauh sebelumnya, 31 tahun yang lalu. Saya udah bertobat. Saya belum menikah sama Pak Markus, saya ada konflik sama teman saya. Teman dekat. Dan mentor saya pada saat itu ngomong, "Yuk beresin deh hubungan kamu sama temanmu ini." Karena kami berdua itu cukup dilihat sebagai sebelumnya tuh ketua leader, kelompok kecil. Ya kami berdua. Oke. Posisi saya masih pejabat bank pada saat itu. Saya datanglah makan siang, rekonsiliasi hubungan satu dengan yang lain, dan mentor saya katakan kalau kamu rekonsiliasi mestinya hubungannya makin lebih baik. Oke, aku ada semangat dong, nasihat ya. Ada semangat untuk datang reconcile sama dia. Waktu selesai reconcile, maafin, udah dia saling memaafkan. Terus saya tanya sama dia, "Sis, mau gak aku berkawan lagi sama aku?" Dia bilang begini, "Kak, aku udah gak mau berkawan sama kamu." Oh my God. Pulang, nangislah sejadi-jadinya. Tapi kembali, waktu kita mengalami itu, apa yang saudara lakukan? Mau tinggal dengan kepahitan? Mau tinggal dengan tidak mengampuni? Dikatakan di dalam Kristus ada penghiburan. Datang berdoa sama Tuhan. Dan saya dapatkan ayat ini. Berkatnya buat saya, wow. Firman ini sungguh luar biasa. Memberkati saya. Terus saya tanya, apa promosinya Tuhan? Iya dong, kan janjinya seperti itu kan, taat sampai mati. Loh, itulah kita juga kalau umpamanya ada posisi ya, ada uang, ada posisi, ini membuat kita sombong. Gampang sombong. Ya. Bagi saya pada saat itu kurang ajar nih orang. Siapa lu? Iya kan? Kayak saya bermohon loh. Orang ini masih hidup, beda cuma 1 tahun sama aku. Kamu mau gak berkawan lagi sama aku? Asli jawabannya, enggak. Gue gak mau berkawan lagi sama Batak, dia kalah sama Bugis berarti ya. Gak mau aku berkawan sama kamu. Kayak aku digampar. Bener-bener. Oh Lord Jesus. Tapi berkatnya saya dapat iluminasi mengenai ayat ini. Dan firman ini sudah berapa kali saya bawakan mengenai kerendahan hati. Yang kedua, saya sempat punya pendoa syafaat. Ini ada Ibu Rina, ada Ibu Joyce. Jadi saya itu ada bikin satu buku mengenai doa, ya dasar lah. Dan itu ada 7 karakteristik yang harus dimiliki oleh pendoa. Salah satunya 7 karakter itu adalah mengenai kerendahan hati. Saya belajar dari Suzette Hatting. Nah, Suzette Hatting ini dia pendoa syafaat dari Benny Hinn. Ya, penginjil besar. Nah, suatu waktu saya udah lupa kasusnya seperti apa. Karena saya suka baca juga dia punya buku-buku doa. Jadi dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dia submit kepada Benny Hinn. Benny Hinn tidak gubris apa yang dia dapat dari Tuhan. Dan akhirnya kejadian buruk terjadi. Suzette Hatting datang dong dengan Benny Hinn. Ngobrol-ngobrol dia bilang begini, I told you. Saya sudah katakan kah? You gak mau dengar. Terjadilah. Benny Hinn tidak marah. Dia cuma liatin aja Suzette Hatting. Gak ada omongan. Dan hal itu cukup membuat Suzette Hatting bertobat. Wow. Saya belajar sebagai pendoa. Sering kita menjadi sombong rohani.
kita mendapatkan dari Tuhan, kita submit kepada pemimpin. Kalau pemimpin tidak mau dengar, biarin aja. Jangan bilang, I told you. Kan aku udah bilang, no. Karena waktu kita sombong sebagai pendoa, kita sudah menjadi musuh Tuhan. Menjadi musuh Tuhan, saya selalu dorong pendoa. Ngapain kita berdoa berjam-jam, tapi akhirnya kita jadi musuh Tuhan? Buat apa? Doa kita gak dijawab. Ngapain gitu? Jadi kerendahan hati, mari kita terus menjadi gaya hidup atau cara hidup kita. Membangun kerendahan hati sehingga jemaat ini hidup di dalam kesatuan. Tadi quotation dari Stott mengatakan bahwa kerendahan hati adalah fondasi dasar dari kebajikan Kristen. Kerendahan hati adalah dasar dari kita membangun kesatuan di dalam jemaat ini. Kerendahan hati adalah dasar kita membangun kesatuan di dalam keluarga. Kerendahan hati adalah kesatuan, keharmonisan yang akan terjadi di dalam siblings, hubungan satu dengan yang lain. Mari kita, masih ada waktu Stella, kita lihat lagi apa yang kita bisa bawa pulang di ayat 1-4, memiliki kerendahan hati seperti Kristus untuk membangun kesatuan yang total. Ya, tadi kita udah bahas satu pikiran seperti yang Kristus lakukan, ya dia rela mati, dia rela berkorban, ya melayani orang lain dengan sikap hati dan berkorban, tidak bersaing, ya di dalam kita melayani tidak ada persaingan, ya setiap kita punya kekuatan, tetapi juga punya kelemahan. Amin. Saling menghargai, menerima kelemahan. Kita belajar di sini untuk love and acceptance, ya mengasihi dan menerima satu dengan yang lain. Menerima kelemahan orang tapi menerima juga kelebihan orang. Ya ada orang juga susah loh untuk menerima kelebihan atau kekuatan dari yang lain. Memperhatikan kepentingan atau kebutuhan orang lain juga. Bagaimana sering-sering memberi dorongan kepada orang. Tadi Ibu Nila datang lebih awal. Biasanya kan aku awal juga datangnya, tapi beliau lebih dulu datang. Wow Nila, luar biasa ya. Thank you, kamu udah datang lebih awal. Appreciate. Menghargai. Tadi juga Lydia datang lebih awal. Menghargai orang-orang yang sudah lebih bekerja keras. Karena kembali saya katakan, apa yang saudara tabur itu yang akan saudara tuai. Jangan mau didoakan, gak apa-apa sih, ya jangan sampai nanti Ibu Vivi bilang jangan minta doa, enggak ya. Tapi rajin-rajin mendoakan orang lain. Ya waktu saudara memberi, saudara akan menuai. Doa saudara pasti akan dijawab Tuhan. Kerendahan hati, teladan dari Kristus, ini yang luar biasa, dia tidak mempertahankan haknya. Menjadi pertanyaan kita, apa yang saudara pertahankan? Harga diri, keegoisan, pride saudara. Apa yang saudara belum bisa lepaskan? Kristus taat sampai mati di kayu salib. Kedagingan apa yang saudara belum matikan? Kedagingan apa yang saudara belum matikan? Gak perlu mati fisik. Kedagingan apa yang belum saudara matikan? Yang terakhir, saudara mau mendapatkan promosi? Miliki rendah hati sebagai gaya hidup. Kalau saya katakan sebagai gaya hidup, bukan hari ini, besok tidak. Lusa iya, 3 minggu yang ke depan enggak. Tapi latih itu setiap hari memiliki kerendahan hati. Ada amin?
Saudara mau ditinggikan, saudara mau dapat promosi, taat dengan sempurna. Walaupun gagal, bangkit, lakukan lagi. Bertobat, lakukan lagi. Ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Pasti saudara akan diberkati. Saudara pasti akan dapatkan promosi. Firman Tuhan menjaminkan hal itu. Saudara mau mendapatkan promosi, rela menderita. Jangan dicoil dikit sama pasangan, udah langsung ngambek. Saya sih itu. Ya. Ya, dicoel dikit. Sama anak bolak-balik bikin nangis. Rela menderita. Mau dapatkan promosi? Rela menderita. Jangan menderita bodoh-bodoh. Ya, bukan itu maksudnya. Artinya kalau kita disakiti, menderita enggak? Ya menderita lah ya. Jangan langsung benci toh. Ambil nasihat, kembali lagi di ayat 1. Nasihat firman, persekutuan dengan roh, comfort, Holy Spirit comfort me. Rela mati di kayu salib. Mematikan setiap kedagingan saudara. Semua kita mau dipromosi oleh Tuhan. Amin. Amsal 22 ayat 4 terakhir dikatakan, ganjaran, mari kita baca sama-sama. Amsal 22, oh enggak ada, oke saya bacakan aja. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah, sama-sama katakan, kekayaan, kehormatan, kehidupan. Sekali lagi, Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin.